Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesar Albaryazati dengan NIM 2023-31150. Kali ini saya akan eh, menjelaskan hasil praktikum saya dari teori maupun praktikumnya langsung di Jupyter Notebook. Nah, di sini pertama ada tujuan utama clustering. Tujuan utama dari teknik clustering dalam machine learning unsupervised learning adalah untuk mengelompokkan atau grouping data berdasarkan kesamaan fitur atau karakteristik. Mengapa algoritma ini bekerja pada data yang tidak memiliki label atau class target dan bertugas untuk menemukan struktur tersembunyi atau pola pengelompokan alami dalam data tersebut. Fungsi mengidentifikasi segmen pelanggan, mengategorikan jenis penyakit, atau mengelompokkan negara berdasarkan indikator sosial ekonomi. Nah, di sini terdapat perbedaan pendekatan Cummins dan agglomerative clustering. Di sini ada tiga fitur yang membedakannya. Untuk pendekatan itu, Cummins dia itu non-hierarchy atau flat, sedangkan agglomerative clustering itu hierarki bertingkat. Kalau cara membentuk cluster, Cummins itu berbasis centroid. Kalau agglomerative clustering dia itu bottom up. Untuk jumlah cluster, Cummins harus ditentukan di awal, misalnya menggunakan elbow method. Terus untuk agglomeratif dapat ditentukan setelah proses pengelompokan selesai dengan memotong dendrogram. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan Kamis itu ada minimalnya tiga masing-masing. Yang pertama, Kamis itu cepat dan efisien, mudah diinterpretasikan, efektif pada data bulat. Sedangkan kekurangannya itu sensitif, nilai awal sentroid, membutuhkan penentuan K di awal, terus sensitif terhadap outlier. Nah, kelebihan dan kekurangan aglomeratif itu untuk kelebihannya tidak membutuhkan cluster di awal, memperlihatkan struktur data, terus tidak sensitif terhadap nilai awal seperti Cummins. Nah, untuk kekurangannya itu skalabilitas rendah, sulit mengoreksi kesalahan, kurang efisien untuk memisahkan non-global. Nah, masuk ke laporan praktikum saya. Untuk pengumpulan datanya itu dataset yang saya gunakan itu World Happiness Report tahun 2019. Sumber datanya itu dari Kaggle. Jadi singkatnya data ini berisi peringkat kebahagiaan global dari berbagai negara berdasarkan 6 faktor kunci seperti PDB, dukungan sosial, harapan, hidup sehat, kebebasan, kedermawanan, dan persepsi korupsi. Nah, di sini masuk ke pemeriksaan data. Jadi kita langsung saja ke Jupyter notebooknya ini. Nah, untuk membersihkan nama kolom dan mengasuh karakter baru, di sini saya menggunakan garis miring N dan spasi di awal atau akhir. Nah, untuk penanganan misi value-nya ini, sorry, jadi di sini tangani nilai hilangan dengan menghapus baris yang mengandungnya. Terus ada di sini encoding variabel kategorikal dan pengskalaan data. Nah, di sini tuh ada data yang belum diskala dan data yang sudah diskala. Dan di sini juga ada metode siku-siku, elbow method untuk menemukan nilai K optimal, memeriksa inersia untuk nilai K dari 1 hingga 9. Nah, di sini juga melakukan Cummins clustering, terus ada visual cluster, pusat cluster, centroid. Nah, terus di sini ada juga evaluasi kualitas cluster atau DAPIS Boolean score. Jadi skor yang lebih rendah menunjukkan pengelompokan yang lebih baik. Nah, di sini label cluster kembali ke data frame asli untuk analisis. Nah, jadi di sini ada data visualisasinya, data yang belum diskala dan yang sudah diskala dengan nilai dari setiap masing kolomnya. Seperti di sini ada log DB per kapita, skor ladder, skor kebahagiaan. Terus untuk yang tadi belum di scale, yang untuk di scale itu juga sama di sini. Ya bedanya sudah di scale.
Terus di sini ada untuk metode siku elbow method untuk nilai K optimal yang nilainya itu 3. Nah, di sini juga ada hasil Kamin clustering kebagian dunia yang sebelumnya saya sebutkan. Dan di sini ada untuk hasil akhir analisisnya, skor DFS Bulletin itu 0,7693. Nah, masuk ke akumulatif. Untuk muat datasetnya juga sama seperti ini, tapi bedanya itu di sini jika filenya tidak ada di foldernya itu, maka akan tampilannya error, file FNS tidak ditemukan. Terus untuk bersihkan nama kolom itu sama, saya sebelumnya seperti Kamin itu saya tambahkan garis N, garis miring dan N ini. Terus juga ada pilih fitur yang sama, ladder dan longevity per kapita, tangani nilai yang hilang, atau none, data untuk clustering. Nah, di sini lakukan penskalaan data untuk hasil clustering yang lebih baik. Jadi seperti ini. Terus visualisasi data awal, scatter plot. Terus ada membuat dendrogram untuk menentukan jumlah cluster K. Nah, terus ada average. Terus melakukan agglomerative clustering dengan metrik dan link edge berbeda. Nah, di sini ada Euclidean distance dan Ward link edge. Terus ada Manhattan distance, average link edge di sini. Juga melakukan clustering dengan K optimal nilai K optimalnya itu. Terus di sini di bagian akhirnya ini ada evaluasi kualitas cluster DPS Boolean score seperti yang sebelumnya juga. Nah, di sini ada hasil visualisasi datanya. Ini sama dengan yang nilai Kamins. Dan yang membedakannya itu cara visualisasinya. Dendrogram, ada average dendrogram, terus ada hasil aggregated clustering, Manhattan average, dan analisis akhirnya. Nah, evaluasi performa model, hitung siluet. Jadi silhouetted score itu adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan. Metrik ini mengukur seberapa mirip suatu objek dengan klasternya sendiri atau kohesi yang dibandingkan dengan klaster terdekat lainnya, separasi. Nah, contoh nilai berkisar antara -1 hingga +1. Jadi +1 itu klaster padat yang terpisah dengan baik atau ideal. Terus 0 itu klaster yang sangat tumpang tindih atau overlap. -1, objek mungkin telah ditempatkan klaster yang salah. Nah, hasil analisis dan perbandingan. Jadi deskripsi klaster yang menggunakan nilai rata-rata. Nah, di sini gunakan model dengan siluet skor terbaik, misalnya Kamins, dan tampilkan data rata-rata per klaster. Jadi yang seperti saya sebutkan di visualnya tadi itu, yang nilai rendahnya klaster rata-rata 0 seperti kebahagiaan itu 4, terus yang tertinggi itu 7,2, yang sedangkan di nilai tengahnya itu atau sedangnya itu 5,7. Terus di sini juga ada GDP per kapita, terus healthy life expectancy dan social support. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.